Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli Yusuf, NIM 1724030, kelas MT 63, jurusan Strata 1 Pendidikan Matematika, STKIP YPUP Makassar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sebab pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Adapun beberapa menit ke depan saya akan mempresentasikan hasil makalah saya mengenai model pembelajaran kooperatif tipe TAI atau yang sering disebut dengan tim asisten individual, yang dimana ini akan saya paparkan terkait apa-apa saja yang ada di dalamnya, mulai dari pengertiannya, bagaimana prosedur pelaksanaannya, dan kelemahan dan kelebihannya. Baik, kita masuk ke pengertian. Pengertian dari model pembelajaran TAI kooperatif tipe TAI ini adalah suatu pembelajaran di mana menekankan kepada kelompok untuk pelaksanaan pembelajaran, yang dimana ini hadir karena adanya kesulitan siswa untuk belajar secara individual. Dan pembelajaran ini hanya 4-5 orang dalam setiap kelompok, yang dimana kelompoknya ini bersifat heterogen, atau dalam artian setiap kelompok itu terdiri dari beberapa tipe peserta didik dengan perbedaan intelektual masing-masing. Jadi hadirnya kelompok di sini diharapkan mampu membuat sesama anggota kelompok itu saling bertanggung jawab dalam pelaksanaan atau pemecahan sebuah masalah. Kita masuk ke prosedur pelaksanaannya. Jadi di sini model pembelajaran kooperatif tipe TA ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada namanya placement test atau tes awal, yang dimana digunakan untuk menentukan sebuah kelompok, karena pada tes ini guru dapat mencermati nilai-nilai dari hasil tes tersebut sehingga mampu membagi kelompok tersebut secara heterogen. Yang kedua yaitu tim. Tim di sini sangat penting karena melihat kondisi kelas di mana jumlah siswanya itu kemudian mampu dibagi dalam beberapa tim, yang dimana terdiri dari 4-5 orang saja. Kemudian yang ketiga yaitu student kreatif, yaitu guru perlu menekankan dan menciptakan persepsi bahwa keberhasilan setiap siswa itu tergantung daripada keberhasilan kelompoknya. Kemudian selanjutnya yaitu tim studi, atau siswa belajar bersama dalam kelompok yang telah dibagikan oleh guru untuk memecahkan masalah yang telah dibagikan kepada setiap kelompok. Kemudian ada namanya PAS test, yaitu adalah sebuah tes yang dimana digunakan untuk mengetahui sejauh mana model pembelajaran ini berjalan dengan baik. Misalnya dia berupa kuis. Kemudian ada namanya tim skor. Tim skor ini adalah sebuah pemberian nilai kepada setiap kelompok untuk menentukan sejauh mana kelompok itu berhasil dalam memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir yaitu pemberian penghargaan untuk setiap kelompok, di mana ini diharapkan dapat menghadirkan sebuah motivasi untuk kelompok-kelompok yang belum mencapai kemaksimalan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dan kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TAI. Kelebihannya itu siswa dapat bertanggung jawab dan mampu berpartisipasi dalam setiap kelompok. Kemudian siswa yang lemah akan sangat terbantu dengan kehadiran temannya yang lebih daripada dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak adanya persaingan antar siswa karena siswa dituntut untuk bekerja sama. Kemudian kelemahan dari tipe TAI ini, tidak semua mata pelajaran cocok diterapkan untuk model pembelajaran ini karena tidak semua materi bisa dikerjakan secara berkelompok. Kemudian yang kedua yaitu apabila model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang baru diketahui, akan sangat sulit untuk dipahami setiap siswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.